Kapan terakhir kontakan sama mantan? Kontakannya gue terakhir hari ini, soalnya tim favoritnya kan lagi main ya bola. Terus gue nanya, nonton bola ya gitu. Dibales kok, tapi dibales kok. Udah kayak 3,5 tahunan lalu kayaknya deh. Udah gak pernah kontak-kontakan sampai sekarang karena udah di blok di WA. Terus di sosial media udah gak pernah bisa gue akses juga dia IG-nya dia. Kapan ya terakhir? Gak penting juga sih kontakan sama mantan. Apa reaksi lo ketika mantan ngechat lagi dan ngajak ketemu? Gue belum tahu sih reaksinya bakal gimana, cuman dia belum pernah ngajakin ketemu. Gue ngajakin ketemu juga dia udah punya yang baru, bro. Soalnya. Karena gue posisinya dia udah ada seseorang lagi, jadi gue nggak mau diajak ketemu karena gue menjaga perasaan pasangannya. Gue sih tipe orang yang sebenarnya kalau misalnya sama mantan tuh nggak jadi musuhan juga, maksudnya jadi temen aja. Jadi kalau reaksi mantan gue ngechat dan ngajak ketemu lagi, biasa aja sih. Cuma nggak kaget gitu jadinya. Ya gue sih ayo aja ya, soalnya gue kan gabut. Jadi gue ayoan banget nih. Masih suka stalking sosmed mantan nggak? Enggak, karena udah aja ngalir aja gitu. Enggak, gue soalnya stalking yang lain. Udah gak pernah sih. Paling dia yang nge-stalkin gue. Stalking sosmed mantan nggak? Enggak. Maaf ya. Maaf mantan. Kayaknya gue nggak bisa bilang itu stalking ya kalau misalnya gue lagi lihat story terus habis itu tiba-tiba dia muncul. Jadi gue nggak. Kalau stalking tuh, menurut gue kalau stalking tuh kayak dia kita nge-search namanya, nyari profilnya gitu. Ini cuma dia lewat di story gitu sih, jadi kayaknya hitungannya nggak stalking deh ya. Pernah sesekali dari IG-nya teman gue, karena kan ada di Instagram juga itu akun gue. Ya sekali lewat lah, karena ada foto bareng cowok barunya. Terus ada setelan bajunya juga sekarang keren-keren anjir. Kalah gue. Apakah lo masih nyimpen barang dari mantan lo? Sebagian besar masih ada sih, tapi ada juga yang udah gue jual barangnya. Beberapa kayak jaket, terus kayak foto-foto ala-ala Polaroid dulu masih ada. Tapi udah gue buang. Masih, barangnya tuh jaket, baju, gelang, cincin, seserahan. Gak ada. Udah hilang. Gak tahu gue nyimpennya di mana. Udah gue buang-buangin. Masih. Tapi ada satu sih yang gue kasih ke temen gue gitu. Soalnya dia, kebetulan dia minta, terus kayak mantan gue nyadar, kok baju yang dikasih malah dipakai sih sama dia gitu. Terus gue minta maaf deh. Barang nggak pernah dikasih apa-apa. Lo yang ngasih ya? Gue yang ngasih. Sifat apa yang lo nggak suka dari mantan? Cuek dan nggak bisa ngambil hati orang tua gue. Sifat temperamen. Galak dia mah. Suka nggak mikirin dirinya sendiri di beberapa hal yang dia lakuin, kayak dia nggak mikir panjang lah kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu hal yang padahal biasanya udah gue ingetin, tapi ya batu lah ya, sifatnya yang gue nggak suka batunya sih. Bawel. Bacot lu. Ceritain dong momen gak terlupakan bareng mantan. Semua sih gak bisa dilupain, soalnya semuanya gue apa-apa bareng sama dia gitu pertamanya. Maksudnya kayak enggak. Maksudnya kayak maksudnya kayak Dia ikut ke kampung gue. Terus ngobrol sama keluarga gue itu sih. Karena ya itu bikin gue deg-degan gitu. Pas dia ngobrol sama orang tua gue deh, karena nggak semua orang gampang ngobrol sama orang tua gue. Gue pernah satu waktu kayak mantan gue lagi ada problem gitu sama keluarganya. Terus habis itu gue kaget, keluarga gue ternyata se-welcome itu sama dia. Ngebolehin buat dia stay di rumah gue beberapa hari. Dan kayak saat itu gue ngerasanya jadi kayak karena dia udah di-welcome banget sama keluarga gue ngeliat dia bisa kayak gue bisa serius gitu lah sama dia. Tapi kayaknya enggak, jadi mantan juga. semua yang gue lakuin gitu, gue sama dia gitu loh. Karena ini pacaran pertama kali gue kan, yang serius. Kayak 5 tahun bro. Kalian kok bisa putus? Bisa. Karena sama-sama belum dewasa kali gitu ya. Jadi masih banyak yang diberantemin. Jadi
nggak cocok? Karena gue harus sayang sama diri gue. Kalau gue lanjutin, kayak gue kasihan sama diri gue, kasihan sama dianya juga. Mungkin hubungan yang gue jalani udah terlalu lama, jadi kayak sebenarnya kita udah tahu kejelekan masing-masing sampai tulang-tulang kalau orang bilang ya. Cuman dari situ terakhir kali tuh gue yang mutusin dan gue ngerasa karena gue udah nggak capable buat ngejagain dia sih, ya she deserve better. Apa yang lo pelajarin ketika putus waktu itu? Yang gue pelajarin tuh banyak, jadi gue tahu yang baik dan buruknya dengan umur gue yang segini. Gue tuh harus berperilaku seperti apa dan diperlakukan selayaknya wanita. Waduh, banyak banget yang gue pelajarin. Pokoknya buat kedepannya sih, gue nggak mau jadi orang yang bego-bego banget kalau kecintaan sama orang. Karena gue terlalu mentingin perasaan orang lain, jadi putus kemarin itu kan kemarin jadi nggak ada hasilnya buat gue gitu kan. Jadi mulai ke depannya gue lebih mentingin perasaan gue sendiri dibanding orang lain gitu sih. Karena ternyata cinta tuh harus juga pakai logika, nggak bisa cuma pakai hati. Itu sih. Jadi dulu pas gue pacaran sama mantan gue yang terakhir, kayaknya gue terlalu ngekang, terus terlalu kayak ngasih arahan dulu, jangan pakai baju kayak gitu dong, jangan kayak gini. Terus dia kayak setelah waktu itu gue pernah nyuruh dia berhenti kayak buat ngerokok segala macam. Ternyata dia nyuruh gue juga berhenti ngerokok. Kayaknya nggak bisa kalau buat gue. Emang egois, cowok egois. Kalau lo ketemu lagi sama mantan, hal apa yang pengen lo obrolin? Kenapa waktu itu kita nggak apa-apa tuh dikomunikasiin, diobrolin gitu loh? Kenapa semua tuh pakai emosi? Kenapa nggak saling cerita gitu kalau ada apa-apa, perasaan tentang apapun itu masalah gitu? Jadi kan nggak udah gitu aja. Paling ya catch up tentang kehidupan aja sih, tapi gue nggak bakal ngebahas apa yang udah kejadian sebelumnya, karena kita harus ngeliat ke depan, nggak ke belakang lagi. Kalau lo ketemu lagi sama mantan, hal apa yang pengen lo obrolin? Gue cuma pengen nanya aja sih. Lo nyesel kan? Tips move on versi lo. Sering-sering main deh kayak gue main banget, kayak main mulu sampai tiba-tiba tipes. Dan skripsi nggak tahu deh tuh gimana kabarnya, kayak gue main mulu kemarin tuh. Jangan ngestokin lagi, terus kalau keinget pikirin hal yang dia lakuin yang nyakitin buat gue gitu. Pikirin hal yang misalkan gue kangen nih sama dia, tapi dia kayak gitu loh. Oh jadi balance gitu loh, enggak pas kangen dilawan sama jahatnya dia gitu. Lo harus sesakit-sakitnya itu dulu ngerasain hubungan. Jadi biar lo tahu ke depannya lo nggak boleh ngambil keputusan itu lagi. Karena kalau misalnya dibilang tips nih, apa yang gue kasih ke kalian mungkin ya nggak bakal sama gitu. Karena setiap orang beda-beda ngelewatin hubungannya masing-masing, dan apalagi kalau misalnya yang namanya udah kecintaan terus dinasehatin sama orang, ya pada tutup telinga semua. Jadi tips move on dari gue, lo harus ngelewatin sakit-sakitnya hubungan biar lo tahu sendirinya. Kalau misalkan gue punya tips move on, sekarang gue udah move on, sekarang belum gue. Satu kata buat mantan, terima kasih ya. Dah. Makasih, terima kasih banyak buat pelajaran ke belakang, karena sekarang gue udah versi terbaru gue nih udah ada gara-gara dia. Anjing, enggak. Enggak. Makasih udah bikin gue kayak gini, maksudnya kayak udah bikin gue berubah ini dari, kan kita pacaran dari SMA, terus gue ngerasa waktu SMA gue childish banget kan, dan sekarang tuh gue ngerasa kayak lebih mature, walaupun enggak juga sih, tapi gue makasih banget karena lo udah ngisi 5 tahun gue. Gue nggak tahu sih nantinya bakal balikan apa enggak, tapi gue yakin kalau misalkan kita pun balikan, lo bukan jadi orang yang sama lagi gitu, kayak ya udah. Buat ceweknya yang baru, tolong banget karena ini laki-laki ini tuh baik banget. Jadi udah ya. Makasih deh. Udah, itu aja. Aduh, makasih. Udah. Satu kata buat mantan. Salamin aja buat cowok lo yang baru.